Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang frasa. Nah, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna kesatuan dan menjalankan satu fungsi di dalam sebuah kalimat. Frasa ini berbeda dengan klausa karena dia tidak memiliki predikat. Selanjutnya, frasa ini secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu frasa edosentris dan frasa eksosentris. Perbedaan mendasarnya terletak pada apakah frasa itu memiliki unsur pusat atau tidak. Unsur pusat ini maksudnya adalah kata utama yang menjadi inti dari makna frasa tersebut. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu tentang frasa edosentris. Jenis frasa ini memiliki kata utama atau inti. Dia memiliki unsur pusat dari sebuah kata yang dapat berdiri sendiri. Nah, frasa edosentris ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ada yang namanya frasa edosentris atributif, yang dimana frasa ini terdiri dari satu kata pusat dan satu kata yang hanya menerangkan. Kalimatnya, dia memiliki sepeda baru. Karena dengan kata sepeda sebagai pusat dan baru sebagai atribut atau penerangnya. Frasa ini biasanya berfungsi sebagai objek di dalam suatu kalimat. Lalu yang kedua ada edosentris koordinatif, yaitu frasa yang terdiri dari dua unsur yang kedudukannya sejajar dan biasanya dihubungkan oleh kata sambung seperti kata dan atau kata atau. Contohnya, ayah dan ibu sedang memasak di dapur. Frasa ayah dan ibu ini merupakan frasa koordinatif karena keduanya ini memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Yang ketiga ada frasa edosentris apositif, yaitu frasa yang satu unsurnya menjelaskan atau menegaskan unsur lainnya. Misalnya dalam kalimat Budi ketua kelas kami sangat ramah. Frasa Budi ketua kelas kami termasuk edosentris apositif karena ketua kelas kami ini telah menjelaskan siapa itu Budi. Frasa ini juga berfungsi sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk ke frasa eksosentris. Berbeda dengan edosentris, frasa eksosentris ini dia tidak memiliki unsur pusat. Artinya, makna frasa tersebut tidak dapat diwakili oleh salah satu katanya saja, melainkan oleh keseluruhan gabungan katanya. Frasa eksosentris ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu frasa eksosentris konjungtif ini biasanya diawali dengan kata di, ke, dari, pada, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, anak-anak bermain di lapangan. Kata di lapangan tidak memiliki pusat, karena jika kita ambil kata di saja atau lapangan saja, maknanya ini tidak akan utuh. Dan frasa ini biasanya berfungsi sebagai keterangan tempat di dalam sebuah kalimat. Lalu frasa eksosentris disjungtif ini adalah frasa yang mengandung makna pilihan atau pertentangan yang biasanya menggunakan kata atau. Contohnya dalam sebuah kalimat, silahkan pilih belajar atau bermain. Nah, kata belajar atau bermain ini tidak memiliki pusat karena keduanya adalah pilihan yang memiliki yang sama. Saya akan memaparkan beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan jenis frasa di dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah metode buka tutup. Caranya adalah dengan mencoba menghilangkan atau menutup salah satu unsur frasa. Lalu kita lihat apakah frasa tersebut atau kata tersebut masih bisa berterima atau tidak secara makna. Jika kita coba buka tutup frasa seperti di sekolah, saat salah satu kata ditutup baik di maupun sekolah, maknanya menjadi tidak utuh. Maka frasa ini tidak memiliki unsur pusat dan termasuk eksosentris konjungtif. Metode yang kedua, melihat dari sisi fungsi sintaksis frasa dalam kalimat. Apakah frasa tersebut bisa menjalankan satu fungsi tertentu dalam struktur kalimat? Namun jika kita lihat frasa seperti ke rumah nenek dalam kalimat adik pergi ke rumah nenek, maka kita lihat bahwa fungsi frasa ini adalah keterangan tempat. Tapi bila kita hanya ambil rumah nenek dan hilangkan kata ke, maka fungsinya bisa berubah
dari keterangan menjadi objek. Artinya, keutuhan makna frasa ini bergantung pada keseluruhan bagiannya, sehingga termasuk frasa eksosentris konjungtif. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.